Halo sahabat Mometik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Kali ini gue mau ngebahas pertandingan Piala Dunia, yaitu pertandingan game ketiga atau match ketiga dari grup D. Pertandingan penentuan siapa yang lolos ke babak selanjutnya, yaitu antara Australia melawan Denmark dan juga Tunisia melawan Prancis. Sebelumnya kita dilihat dulu secara peringkat klasemen sementara sampai dengan saat ini. Sampai dengan saat ini Prancis masih menduduki puncak klasemen di grup D dengan poin 6 dari 2 kali kemenangan. Dia menang sama Denmark kemarin 2-1, terus dia menang sama Australia kalau salah 4-1. Nah, peringkat keduanya adalah Australia karena kemarin Australia juga berhasil menang. Jadi dari 2 kali pertandingan dia poinnya 3, dia berhasil menang dari Tunisia dengan skor lupa kalau nggak salah 1-0. Nah, peringkat tiganya saat ini adalah Denmark, dari 2 kali pertandingan poinnya 1 karena dia berhasil imbang dengan Tunisia, dan Tunisia juga dari 2 kali pertandingan poinnya 1 karena seri dengan Denmark. Nah, kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya masing-masing negara ini, Tunisia kan ketemu dengan Australia dan Tunisia kalah dari Australia dengan skor 1-0. Nah, kalau kita lihat secara statistik, sebenarnya Tunisia unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 58%. Australia hanya di angka 42%. Kesempatan menciptakan gol juga Tunisia lebih unggul, yaitu sebanyak 13 kali menciptakan gol dan 4 kalinya mengarah ke arah gawang. Australia hanya 8 kali kesempatan menciptakan gol dan 2 kali mengarah ke arah gawang. Nah, dari total passing yang dilakukan, Tunisia melakukan 501 total operan, di mana 396 kali operan yang berhasil, tapi agak rendah sepertinya passing successful-nya ini. Nah, sedangkan Australia di angka 334 dan total yang berhasil adalah 239. Ya, cukup rendah juga ya untuk passing successful-nya. Nah, dari total serangan, Tunisia melakukan 137 kali serangan, dan juga melakukan 40 kali serangan berbahaya. Nah, sedangkan Australia melakukan 109 kali serangan, cukup banyak juga, dan 38 kali serangan berbahaya. Ya, memang di pertandingan ini kemarin gua nonton, memang Tunisia mendominasi dalam hal untuk mencoba melakukan serangan-serangan ke kandangnya Australia. Memang, tapi diakui bahwa Australia mempunyai lini pertahanan yang cukup solid sih kalau menurut gua. Jadi mereka sangat disiplin, sepertinya mereka sudah belajar dari kekalahan mereka sebelumnya ketika mereka melawan Prancis. Mereka sangat disiplin sekali dalam bertahan dan mencoba menutup apapun yang coba dilakukan oleh Tunisia, dan mereka akhirnya malah mampu melakukan counter attack dan akhirnya mereka berhasil menciptakan gol yang akhirnya itu menjadi kemenangan buat mereka. Dan memang Australia cukup solid lah lini pertahanannya kalau menurut gua. Nah, di pertandingan yang satunya lagi, yaitu antara Prancis melawan Denmark, Prancis berhasil menang 2-1 dari Denmark. Nah, secara statistik penguasaan bola Denmark lebih unggul sedikit lah, yaitu di angka 51%, tapi kesempatan menciptakan golnya memang Prancis lebih unggul, yaitu sebanyak 21 kali kesempatan menciptakan gol, di mana 6 kalinya tembakannya ke arah gawang. Nah, sedangkan Denmark hanya mendapatkan 10 kali kesempatan menciptakan gol dan 2 kalinya mengarah ke arah gawang. Nah, kalau kita melihat dari total operan yang dilakukan, sebenarnya memang lebih banyak dilakukan adalah Denmark, yaitu sebanyak 537 kali total operan, dan yang berhasil ada 473 kali. Tapi nggak beda jauh sebenarnya dengan Prancis, karena Prancis melakukan 503 kali total operan dan 437 operan yang berhasil. Nah, secara serangan, Prancis melakukan 108 kali serangan, nggak beda jauh juga dengan Denmark 101 serangan. Nah, serangan berbahayanya juga nggak beda jauh. Denmark di angka 57 dan juga Prancis di angka 49. Nah, memang di pertandingan ini kemarin sih gua ngelihat memang serangan Prancis sangat efektif sekali sih kalau menurut gua. Jadi memang dia tidak mau berburu berlama-lama bola berada di dalam possessionnya mereka. Mereka coba untuk melakukan progresif ke depan, dan sepertinya itu cukup efektif. Dengan total operan yang lebih sedikit dibandingkan dengan Denmark, dia berhasil menciptakan kesempatan yang lebih banyak dibandingkan dengan Denmark, dan akhirnya 2 kesempatan itu akhirnya menjadi gol. Dan memang gua akui kemampuan Mbappe saat ini sudah mulai matang banget. Dia sudah mulai
bisa menempatkan posisinya dengan baik, jadi tidak hanya dengan mengandalkan keahlian dia menggoreng-goreng bola, tapi dengan ball positionnya dia bisa melakukan hal itu dan akhirnya dia mampu menciptakan gol. Dan memang sepertinya Prancis masih akan konsisten terus sih, tapi nanti kita lihat karena dia belum ketemu dengan tim-tim yang kuat. Nanti kita coba lihat seperti apa kemungkinan Prancis di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Nah, balik lagi nih ke grup D ini, di pertandingan ini, ya memang Prancis peluangnya cukup besar ya untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Karena mereka sudah saat ini poinnya adalah 6 dan kayaknya nggak lolos, udah pasti lolos kayaknya ini kalau Prancis. Jadi sepertinya mereka tinggal menentukan apakah dia sebagai juara grup ataukah bukan sebagai juara grup. Karena memang yang bisa ngejar cuma Australia dan yang lain udah nggak mungkin poinnya 6 ya. Jadi walaupun Prancis kalah nanti dari Tunisia, dia akan tetap lolos kalau menurut gua. Nah, tapi kalau melihat pertandingan antara Tunisia melawan Prancis, Tunisia memang saat ini masih mempunyai masalah dalam lini pertahanan kalau menurut gua. Dan memang Prancis mungkin akan melakukan sedikit rotasi sih kalau menurut gua untuk mengistirahatkan para pemain mereka. Dan walaupun dengan melakukan rotasi, sepertinya kemampuan Prancis tidak akan berubah banyak sih kalau menurut gua. Karena memang secara pemain inti dan pemain cadangannya Prancis cukup merata sih kemampuannya. Dan kemungkinan sih Prancis yang masih akan memenangkan pertandingan kali ini ketika melawan Tunisia. Nah, di pertandingan satunya lagi yaitu Australia melawan Denmark. Di sini adalah pertandingan ajang untuk menentukan siapa yang lolos. Nah, memang Australia sedikit lebih kecil bebannya karena mereka hanya cukup dengan seri mereka bisa lolos ke babak selanjutnya. Nah, sedangkan Denmark mau nggak mau mereka harus menang. Nah, ini yang kadang-kadang membuat Denmark sedikit berubah sih kalau menurut gua permainannya. Jadi kadang-kadang ketika mereka tertekan dan ketika mereka punya keharusan tertentu seperti kemarin di Piala Eropa, mereka bisa akan keluar dan bisa meledak-meledak. Jadi tim dinamit ini Denmark bisa jadi akan meledak-meledak di pertandingan kali ini. Nah, tapi kalau menurut gua, kalau melihat permainan kemarin ketika mereka melawan Tunisia di pertandingan pertama masih belum, di pertandingan kedua melawan Perancis juga nggak begitu banget keluar serangan-serangannya mereka. Ya bisa jadi ketika mereka melawan Australia yang mempunyai lini pertahanan yang cukup solid juga, kalau menurut gua bisa jadi akan susah juga. Dan kemungkinan sih pertandingan ini kemungkinan akan berakhir imbang kalau menurut gua. Dan kemungkinan mudah-mudahan Australia bisa menahan serangan dari Denmark dan Australia akan lolos ke babak selanjutnya. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya, yang pasti sih akan seru untuk ditonton. Ya kalau Prancis sih menang lah, kalau Prancis mah ya. Masa lawan Tunisia mereka nggak bisa menang. Walaupun mereka rotasi juga harusnya masih bisa Prancis menang. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Saksikan terus tentang prediksi dan ulasan dari Piala Dunia Qatar 2002 di channel ini. Mudah-mudahan Indonesia suatu saat bisa lolos ke Piala Dunia. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.